Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Gema Samudra Reborn. Di sini saya ditemani oleh dua mahasiswi ITK yang sangat inspirasional, fenomena dan menggelegar. Dari sudut kiri ada Mbak Ensepa Bulia Syabania Asyadi. Hai. Dan di sebelah kanan dari sudut kuning, hijau dan putih ada Mbak Solidio Aritona. Halo. Oke, jadi guys, di sini kita mau podcast ngomongin apa sih sebenarnya, Mbak? Udah tahu belum? Katanya sih ngomonginnya kemarin timnasnya emas ya. Yang internasional juga nggak sih? Let's go. Emang bener guys. Jadi kedua mahasiswi ITK ini sangat membanggakan, khususnya ITK dan IPB, karena mereka kompetisi di tingkat nasional dan juga ada yang di internasional, guys. Oke, mungkin kita mulai dari yang mana dulu nih? Cap cip kembang kuncup. Oke, dari Mbak Soli dulu ya. Oke. Jadi di sini kita sedang bersama the gold medalist Pimnas Solideo. Oke, mungkin bisa perkenalan diri dulu kali ya. Boleh dari Mbak Soli? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Soli Deo Gloria Aritonang, bisa dipanggil Soli. Aku mahasiswi dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan bareng Kak Naufal di sini dan saat ini sedang mengampu di tugas akhir semester 7. Oke, jadi Mbak Soli ini angkatan 58 guys. Kalau Mbak Iya. Bulia, silakan perkenalan diri. Oke, halo semuanya. Aku Ensepa Bulia Syabania Asyadi. Kalian bisa panggil aku Bulia aja. Aku mahasiswi tingkat akhir sama kayak Bang Noval sama Mbak Soli juga nih. Jadi ya selagi mengisi kesibukan tingkat akhir, kita juga sambil eksplor yang lainnya. Karena selagi ada peluang, why not? Iya enggak? Bener banget tuh. Bener banget guys. Jadi benar-benar walaupun dari tingkat akhir pasti mencari-cari nggak sih apa change buat improve kita di pasca kampus, benar nggak? Setuju. Karena Setuju, kalau di setuju. kampus gak ngapa-ngapain itu kayak sayang banget. Sayang banget. Oke, jadi mungkin dari Mbak Soli dulu. Mbak Soli gimana? Pas di kampus ini kan pasti udah pada tahu nggak sih Mbak Soli ini adalah gold medalist atau peraih emas di Pimnas pada cabang PKMPM bidang pengabdian masyarakat. PKMPM Pengabdian Masyarakat. Keren banget gitu. Itu gimana sih? Pimnas itu apa dulu deh, Mbak? Pimnas itu apa? Mungkin ada yang belum tahu. Oke, Pimnas itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, itu ajang lomba dari PKM, dari itu tuh nasional dari semua universitas yang ada di Indonesia sih. Seluruh di Indonesia Iya. berkompetisi di Bener. Pimnas memberikan PKM terbaiknya. Benar sekali. Kalau dari sampai ke tahap PKM dulu deh, Mbak Soli ini mulai start fokus buat PKM itu tuh kapan? Oke, pertama kali tuh pada saat semester 6 ya teman-teman, karena dari IPB sendiri udah memulainya dari Januari dan sebenarnya juga aku dan tim itu udah ngebentuk tim itu dari Desember 2023. Oh, jadi Mbak Soli ngebentuk tim dari Desember 23 buat mempersiapkan di PKM 2024 yang dibuka di bulan Januari. Jadi seleksi IPB dulu. Benar sekali Kak. Nah, ini kan teman-teman saya juga banyak nih yang ikut PKM. Cuma yang lolos kecil banget. Dari TK juga ya bisa dihitung jari lah yang lolos. Kalau dari Mbak Soli sendiri gimana sih bisa lolos di tahap IPB dulu? Oke, buat di tahap IPB sendiri, sebenarnya kita sama teman-teman yang lain itu harapannya cuma lolos di pendanaan sih Kak. Kenapa? Karena awalnya saya untuk memenuhi dari KIP, karena saya beasiswa KIP, jadi itu diwajibkan. Dan puji Tuhannya ternyata bisa lolos ya dengan beberapa, memang gak hanya tentang ide yang harus kreatif nih teman-teman, tapi idenya juga harus karena saya bidang pengabdian masyarakat, jadi idenya itu harus benar-benar menjawab permasalahan yang ada pada mitra dan sasaran. Sebenarnya sesimpel itu, dan yang penting penulisannya pada saat proposal juga penting sih teman-teman. Oke, jadi
dari PKM terlebih dahulu itu tuh masalah formatting penulisan. Iya, benar. Mungkin dari tim Mbak Soli itu nyusun dulu. Jadi nyusun tuh dari sebelum pembukaan di Januari. Berarti Desember tuh udah nyusun. Oke, enggak. Untuk Desember ini kita cuman untuk kan PM itu kan sasaran ya, ada mitra. Nah, Desember itu kita bahas mengenai kita ini sebenarnya bawa PKM ini mau ke mitra mana nih gitu. Jadi kita kan mitranya anak-anak panti asuhan, Kak. Ya, jadi dari situ dulu. Terus pada saat nanti tingkat IPB itu baru penyusunan proposal. Tapi sebelum proposal ada usulan ide dulu, pengumpulan ide tingkat IPB. Abis itu baru kita ngisi proposal. Dan itu timelinenya ada di mana tuh Kak? Bisa dicek nggak? Oke, nanti buat teman-teman yang mau ikut PKM itu bisa dicek di IG-nya PKM Center IPB dan nanti di situ ada kok di postingannya isi G-form. Nanti buat teman-teman yang semuanya tuh tergantung sama fakultas ketua timnya. Misalnya ketua tim saya saat itu adalah Fateta. Jadi kita langsung masuk ke grup WA-nya Fateta. Oke. Jadi Mbak Soli ibaratnya kumpul-kumpul dulu deh di bulan Desember. Iya. Terus mantau timeline dari PKM buat nentuin kayak proposal harus kelar kapan, terus ngajuin kapan dan lain-lain, dan bahkan awal target tuh guys, kita target pendanaan dulu aja. Benar. Iya, benar. Gak expect sampai PIMNAS. Betul sekali, Kak. Itu gak tahu sih, benar-benar kita gak ada niat buat PIMNAS juga. Cuman sebenarnya dari aku sendiri, aku bilang nih sama teman-teman, aku pengen deh sekali kalau misalnya bisa lolos PIMNAS, sebenarnya yang paling aku pengen itu jaketnya nih, Kak. Kalau buat emasnya sebenarnya kayak oke, berjalannya waktu aja, yang kasih yang terbaik aja sih gitu. Wih, jaketnya keren sih. keren. Oke, jadi dari PKM pengabdian ini kira-kira nih Mbak Soli, apa yang ngebedain tim Mbak Soli? Kan PKM pengabdian pasti banyak dong. Betul, IPB betul. yang ngajuin pasti banyak. Menurut Mbak Soli atau ada nggak sih yang kayaknya ini deh yang ngebuat PKM aku lolos gitu di tahap IPB dulu? Di tahap IPB. Oke, buat di tahap IPB itu sebenarnya tahu nggak, Kak, buat proposal tahap IPB sampai kita proposal tahap pendanaan itu berubah. Okay. Nah, jadi IPB itu fasilitasi anak-anak PKM buat konsultasi. Nah, seiring berjalannya waktu banyak yang berubah dan gimana ya, yang jelas itu proposalnya itu harus jelas aja dari awal, timelinenya juga udah ada di proposal itu, pendanaannya juga, terus tadi sih kuncinya yang penting si program kalian ini efektif, efisien, tapi menjawab buat permasalahan si mitra, begitu sih. Oke, jadi untuk cara penulisan mungkin udah pada tahu lah ya. Itulah yang ya udah, yang penting benar. Tapi buat dari kriteria pengabdiannya dari Mbak Soli tadi efisien dan menjawab dari permasalahan yang ada di sasaran. Iya, si mitra dan si sasaran. Mitranya. Iya. Dan which is Mbak Soli mitranya adalah panti asuhan. Benar. Ngebawa apa kemarin di panti asuhan? Apa? Ngebawa apa kemarin di panti asuhan? Oke, program yang aku bawa itu kan namanya Aku Berarti nih, teman-teman bisa lihat. Aku ada bawa pinnya Aku Berarti. Jadi program kita itu biasa anak-anak broken home yang ada di panti asuhan, di mana di panti ini anak-anak kesulitan untuk mengontrol emosinya. Jadi kita juga konsultasi nih sama dosen ahli IPB, dan emang dari awal tuh program pertama itu ada 3 program besar. Yang pertama itu pengenalan diri anak, seperti kekuatan kelemahan, apa sih pentingnya pengenalan diri dan semacamnya. Lalu yang kedua, kita menawarkan program teknik relaksasi emosi. Saat mereka sudah kenal nih diri mereka di saat emosi itu apa sih teknik-teknik yang bisa kita lakukan, misalnya meditasi, penapasan dalam, journaling, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah program seni.
di mana seni ini kita jadikan sebagai tempat ekspresi emosinya mereka nih Kak, yaitu seni lukis dan seni musik. Jadi terjawab. Oke. Jadi emang ini sebenarnya permasalahan di sekitar kita yang mungkin seringkali nggak Iya. menjadi perhatian ya Kak ya. Makanya Benar, dari benar. teman-teman PKM-nya Mbak Soli itu memecahkan masalah tersebut. Jadi mungkin saran buat teman-teman yang mau PKM sampai tahap pendanaan dulu, berarti kita harus menemukan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita ya Kak ya. Iya benar tuh Dan teman-teman. memecahkan masalahnya dan Iya. ya itulah buat tips-tips sebelum pendanaan, sebelum memikirkan konsep. Jadi ini udah bulan Desember teman-teman, mungkin video ini upload juga di bulan Desember, berarti cari temen yang mungkin bisa nge-support ya. Iya betul tuh. Ayo dicari. Kebetulan nih Kak Noval, Ya. aku terpilih menjadi PJ wilayah FPIK. Jadi nanti teman-teman FPIK yang ikut PKM akan lebih sering berkoordinasi dengan aku. Let's go. Yang mau tanya-tanya langsung aja DM dari Kak Soli, Mbak Soli, Solideo ya. Iya, Solideo. Solideo. Cek aja di IG-nya Solideo. Iya. DM, Mbak, gua mau ikut PKM dong, gimana caranya? Sampai lolos tahap pendanaan dulu aja deh. Tanya-tanya. Oke, boleh. Nggak bisa sampai PIMNAS. Terus gold medalis, bagaimana itu caranya? Oh, aku juga bingung nih Kak. Soalnya gak aspek gitu loh. Kayak kok bisa sih masuknya sampai PIMNAS dan pas udah PIMNAS dapat medali emas. Kayak wow gitu ya. Pastinya kaget. Tapi yang utama di sini sebenarnya adalah timnya kalian. Bagaimana kalian berkoordinasi dengan tim kalian, bagaimana kalian menyelesaikan masalah dengan tim kalian. Karena kita kan akan lebih banyak waktu ya terus-terusan bertemu dengan teman-teman tim kita ini. Nah, dan bakal banyak cekcokan-cekcokan, perbedaan pendapat dan sebagaimana dan banyaklah masalah yang kita hadapi saat itu. Lebih ke bisa ngontrol diri aja sih buat kakak-kakak yang mau ikut nih sebagai tim PKM nanti saat PIMNAS. Karena dari IPB sendiri bakal ngelakuin banyak kayak bootcamp kita kemarin bootcamp juga dari IPB, terus ke Satari juga setiap Sabtu dan Minggu. Jadi lebih ke diri kita sih, ngontrol dirinya. Iya. Buat bonding. Benar sekali. Kalau buat program itu buat teman-teman yang udah lolos PIMNAS bisa dipastikan program kalian itu sudah bagus, teman-teman. Jadi tinggal menyelesaikan bagaimana luaran-luarannya seperti PPT, artikel ilmiah dan poster. Tinggal bersaing lah ya dengan Benar. PKM-PKM di univ lain. Betul sekali. Yang Kak. mana mungkin PPT mereka lebih bagus, penyampaian mereka lebih bagus, kita juga harus lebih bagus guys. Betul. Dan disitulah dari bootcamp dan Iya, pelatihan-pelatihan di Satari pelatihan. tersebut. Benar. Dari TK 60, dari ITK 61, bahkan mungkin ITK 59 yang di semester depan bakal di semester 6 sama kayak di posisi Mbak Soli sebelumnya, mungkin bisa memulai dari mana Kak? Mulai dari mana? Dari awalnya tuh kayak gue pengen ikut PKM, apa yang membuat itu? Kan kalau dari melihat dari Mbak Soli ini kalau kan satu angkatan ya kan. Benar. Mbak Soli ini sebelumnya aku lihat tuh nggak pernah ikut lomba. Betul. Jarang atau bahkan nggak pernah ya? Gak pernah Sama sekali, tahu-tahu PIMNAS. Tahu-tahu PIMNAS, kan kaget ya. Nah, itu gimana buat memulai itu? Oke, mungkin teman-teman yang awalnya kayak aku nih, aku cuman mau menjadi mahasiswa yang udah fokus akademik saja nih teman-teman. Gak salah kok, gak salah. Namun karena aku berada di lingkungan pertemanan, aku ikut kegiatan PKM, Persekutuan Mahasiswa Kristen, jadi PMK. Jadi teman-teman aku kita sering-sering ngumpul gitu loh. Aku ngelihat kayak wah aktif banget nih mereka nih Kak, ikut-ikut kegiatan lomba internasional, nasional, sangat-sangat apa ya, itu tuh sebenarnya gongnya mahasiswa gitu loh. Jadi kayak pada saat aku melihat mereka aku terinspirasi buat ikut PKM tapi dengan teman-teman PMK. Jadi kita tuh berlima anak-anak PMK dan kita memutuskan untuk mengikuti PKM. Jadi pertemanan itu sangat penting ya teman-teman. Cari lingkungan pertemanan kalian di kuliah yang bisa improve diri kalian guys. Betul. Mbak Soli ini baru menyadari itu mungkin lah ya. Iya, Sudah benar, semester Kak. 6. Iya, semester 6. Yang mana dia start
PKM di semester 6. Kalau kalian sudah menyadari lingkungan yang baik adalah lingkungan yang bisa improve dari semester lebih awal, Betul. pasti mengeksplornya bisa lebih luas, Benar, guys. benar. Betul. Gitu dari cerita dari the gold medalist Pimnas Mbak Solideo, dan di sampingnya gak kalah keren juga, guys, dari international competition, mungkin ya, kompetisi bukan? Ya ada kompetisinya, ada juga konferensinya dan macam-macam. Banyak hal lah dilakuin di luar negeri lah, pokoknya di luar negeri. Ada Mbak Bolia, mungkin yang pasti udah pada denger Sepak Bola yang mana sih, yang ini orangnya, guys. Hai, ini aku. Jadi mungkin ini dulu deh, Mbak Bolia ini apa sih, mungkin pada belum tahu, pada asing mungkin lah ya. Apa sih yang mungkin dilakuin Mbak Bolia sampai di internasional ini, ngapain deh gitu aja. Oke, kalau nanya yang apa aku lakuin, mungkin pertama aku agak cerita dari awal gimana? Boleh, silahkan. Oke. Oke. Di Iya. Oke. Itu cut ya. Jangan. Gitu. Oke, lanjut. Jadi mendapatkan atau mencapai international exposure adalah mimpiku ketika aku masuk awal kampus. Emang pengen go internasional? Ya, betul. Karena pertama IPB dengan segala macam peluangnya yang cukup besar. So, aku menata mapping journey-ku untuk aku ingin organisasi, aku ingin ada masuk ke komunitas yang bisa self developku, dan juga ya aku bisa achieve prestasi ataupun ya pengalaman-pengalaman yang mungkin itu suatu hal yang sangat disayangkan ketika melewatkan itu. Pertama aku fokus di tahun pertama, aku memutuskan untuk fokus ke organisasi. Di tahun kedua, organisasi transisi ke komunitas yang mendukung pengembangan dari skill ataupun pribadiku. Dan akhirnya aku fokus ke tahap aku ingin mencapai prestasi, karena kalau kalian tahu di IPB prestasi itu ada suatu privilege, jadi kayak ada apresiasi lah yang diberikan kepada orang-orang yang berprestasi. So ya, kenapa aku bisa mencapai ke titik international exposure ini? Aku rasa dari atom-atom kecilku yang aku kumpulkan sejak selama masa kampus. Itu. Track record. Ya, betul, track record. Karena percaya nggak percaya, aku sih tim orang yang percaya ya kalau misalnya atom kecil itu sangat mempengaruhi gitu. Aku bisa join ke international exposure ke luar negeri itu berawal dari aku ikut IPB MUN conference. Oke. Kapan? Semester berapa? Di 2023 semester 5. Oke, berarti semester 2003 awal. 2003 2023 akhir. akhir, betul, Oke. di bulan November. Di situ aku masih ya skill Inggrisku masih belum advance banget ya, dan tapi aku memutuskan untuk mencoba, karena kalau aku nggak mencoba ya kapan aku akan mencoba gitu. Jadi ya berawal dari situ, lalu alhamdulillah banyak peluang yang datang padaku gitu. Itu peluang-peluang itu Mbak Bolia cari atau dapat dari atom-atom yang sudah dibangun dari awal? Dapat dari aku cari. Dicari. Jadi emang kalau buat nyari-nyari info kayak Pimnas, PKM dan lain itu kita nyari sendiri, guys, bener nggak? Iya, karena ya kita perlu cari tahu aja. Kalau misalnya di PB itu fokusnya sebenarnya kalau untuk studi abroad ada kalau dulu kan ICO ya, kalau sekarang ID. Nah, step keduaku, aku bergabung ke ya international exposure tuh di IID itu, IID IPB. Itu aku alhamdulillah dapat kuota. Jadi ada international agro-maritim. International Ya, agro-maritim. itu dibuka waktu awal semester 7 dan kuotanya 1, hanya untuk mahasiswa FPIK. Dari FPK cuma 1. 1. Oke. Iya, dan alhamdulillahnya fully funded ke Bali dan untuk menemani semacam student body mahasiswa Kanada. Oke. So itu hal kedua yang aku bisa bilang menjemputku hingga aku ke tahap-tahap selanjutnya. Oke. Sampai yang Bali dulu tadi. Namanya adalah
International Agro-Maritim. International Agro-Maritim yang mana kayak kerjasama dengan mahasiswa Kanada. Ya, jadi IPB ada kerjasama sama university di Kanada. Jadi ada anak mahasiswa Kanada yang memang magang gitu di IPB. Oke. Itu apakah eventnya diadakan setiap tahun? Itu baru pertama banget tuh kemarin. Kemarin dan bakal ada lagi. Bakal ada lagi, mungkin stay tune aja ya. Stay tune, berarti cek di IG-nya IED IPB. IAD IPB. Ya. Nah dari situ yang mengimprove Mbak Bolia mulai dari kemampuan bahasa Inggris, analytical problem solvingnya terkait masalah-masalah yang internasional mungkin ya. Iya, karena kita punya banyak POV. Oke, jadi dari Mbak Bolia tadi dia go internasional dari berbagai macam cara nggak sih, berbagai macam ion-ion yang dibangun, Iya, atom-atom kecilku yang kukumpulkan. atom-atom yang dikumpulkan. Nah, atom-atom itu kan tadi dari tingkat pertama, Mbak Bolia ini adalah Ormawa, kedua Ormawa juga, tingkat ketiga baru Ya, mulai untuk menggayat semacam prestasi ataupun achiever lainnya kayak aku bisa go to internasional dan sebagainya, dan ya sampai ke tahap bagaimana aku mendapatkan fully funded itu. Oke, dari yang pertama dulu deh, karena banyak banget ini go internasionalnya. Yang pertama dulu, dari Mbak Bola tahapan goes to Malaysia, goes to Singapura, goes to yang terakhir nanti ada ke Jepang. Oke, itu belakangan ya. Belakangan. Oke, pertama ya terkait IPB MUN tadi ya. MUN. Itu menjadi langkahku untuk bagaimana aku berkomunikasi secara internasional Batu loncatan. menggunakan Inggris. Ya, Ya. betul. Karena ya itu posisinya aku belum terlalu advance sebagainya, tapi aku mencoba dulu. Ini aku coba. Nah, setelah itu aku ada rasa kepercayaan diri dan aku ya mendaftar di salah satu program international exposure itu. Sebenarnya sebelum aku ikut yang tadi Bang Noval mention Singapura Malaysia, aku sempat ikut lembaga lain, tapi memang aku mengincarnya fully funded. Oke. Tapi kodarullah aku gak keterima. Dan setelah itu akhirnya ya aku datang di Global Youth Innovation Summit ini. Tapi memang aku itu sifatnya seleksi. Seleksi. Jadi ada memang seleksi, ada yang memang tanpa seleksi. Oke. Ya, bedanya kalau seleksi itu kita melewati tahap-tahapan ya. berkas, tes wawasan kebangsaan, LGD, wawancara. Baru nanti ada kayak perbedaan dari segi biaya programnya sih. Oke. Ya. Yang enggak seleksi kasarannya pay to win gak sih? Iya, jadi otomatis lolos. Otomatis lolos Ya. karena dengan mungkin membayar akomodasi dan lain-lain. Ya, Atau apa pokoknya yang dibayar itu? akomodasi dan sebagainya, biaya Oke. program. Jadi biaya programnya cukup lebih besar lah. Itu namanya Oke. self funded. Oke. Ya, tapi aku ikut tahap seleksinya dan alhamdulillah lolos di top 10 setelah Oke. wawancara itu. Oke, terus? Dan di situ awalnya aku memutuskan untuk aku nggak akan ambil. Tapi suatu ketika ada katingku, dia alumni Global Youth Innovation Summit Batch 1, itu bilang kalau misalnya ya ada kata yang menggerakkan hatiku bahwasanya membeli pengalaman terutama international exposure seperti ini itu adalah hal yang worth it. Dan di situ juga aku percaya kalau misalnya bismillah ini ajangku untuk membuka keran ke international exposure. Aku bisa studi abroad ke suatu univ dan sebagainya. Itu. Oke, jadi masuk top 10 punya kepikiran buat gak diambil dulu awalnya. Awalnya aku nggak akan ambil. Tapi dapat masukan bahwa ini worth it, Bol. Ini harus lu ambil, benar. Betul. Dan itulah yang memutusin Bolia buat ambil Iya, betul. International Global Youth Summit. International Youth Global Summit. Ya, Global Youth Innovation Summit. Oke. Itu ngapain di sana? Di sana kita pertama visit kampus. Kampus apa kalau boleh tahu? NUS, NUS. UM, University Malaya, sama IIUM. Oke. Nah, sebenarnya di sini yang memang kadang orang tuh missing ya. Kadang orang mendapatkan kesempatan berkunjung hanya untuk ya tahu kampusnya seperti apa. Tapi aku sangat menyayangkan kalau misalnya teman-teman dapat chance seperti itu,
tolong kayak coba tarik koneksinya, jalin koneksinya. Jadi kayak ketika di NUS itu kan ada sharing session ya sama anak dari NUS langsung gitu. Jadi teman-teman tuh harus jalin koneksi. Itu yang memang menjemput teman-teman untuk barangkali mau studi abroad gitu. Jadi teman-teman tahu informasinya. Jadi kalau kalian jadi delegasi ke luar negeri, ibaratnya studi banding, Iya. studi banding betul. luar negeri ke Malaysia tadi kalau dari Bolia, jangan cuma ngelihat kampusnya doang bagus, tapi Ya. membangun relasi, Betul, koneksi. koneksi. Nah dari situ Bolia ke Ya, selain dari visit kampus itu ada project competition. Nah, di project sini yang kompetisi. memang aku mengikuti program ini tuh karena ada kompetisinya. Aku yang ikut kompetisi nih karena ya lumayan dapat sebuah apresiasi gitu karena fun fact aku belum pernah menang lomba. Sebelumnya kayak staff finalis dan di sini kayak aku mencoba evaluasi diri dan akhirnya aku mendapat prestasi juga yang best team leader sama second best SDGs project video. internasional loh guys, saingannya orang-orang Malaysia juga ya. Di sini kita dari nasional juga ada, dari delegasi yang berangkat, sama kita dijurikan oleh pihak IAIUM itu, Oke. internasional. Nah dari pengalaman Mbak Bolia tadi, aku mau flashback dulu. Boleh. Apa yang dipersiapkan dari kayak ini dulu lolos top 10 di International Global Youth Summit. Oke. Aku baca suatu buku yang dimana ada kalimat be better, be happy with myself. So, pertama, kalian ketika ingin mengikuti suatu kegiatan harus tahu kayak alasan why kalian tuh apa. Ketika memang udah kuat dan ya udah kalian udah mempertimbangkan berbagai aspek, so ya matang dong untuk ikut program itu. Dan terkait seleksinya bagaimana, aku mungkin kalau dari pengalamanku adalah pertama kalian harus menguasai diri kalian sendiri. Kalian tuh harus paham karena ketika masukin berkas gitu ya, itu kan ada motivation letter kan, dan ya tentu harus relate juga gitu dengan program yang diadakan gitu. Ketika memang teman-teman kuncinya tahu, teman-teman bisa memahami diri teman-teman, itu bakal teman-teman seakan-akan punya key yang itu bisa jadi acuan teman-teman untuk aku tuh cocok loh untuk menjadi fully funded sini kayak gitu misal gitu. Itu sih paling ya yang aku persiapkan adalah bagaimana aku memahami diriku pribadi lewat ya upgrade skill dan sebagainya, itu cukup jauh-jauh sih. Oke, jadi dari persiapannya tadi motivation letter dibangun dari penasaran atau keresahan diri sendiri. Kenapa kita harus diterima? Kenapa kita kemampuan apa yang bisa kita terapkan di sana, benar nggak? Ya, ini kalau buat motivation letter sebenarnya fokusnya itu adalah win-win solution. Jadi ketika memang kita mengejar fully funded, kita tuh harus bisa memberikan kontribusi kepada mereka gitu, dan sehingga mereka pun worth it untuk membiayai kita. Itu sih untuk kalian yang memang ikut program sejenisnya. Motivation letter. Ya. Terus kemampuan bahasa Inggris ada minimalnya? Kemampuan bahasa Inggris kalau di situ nggak ada minimalnya. Tapi teman-teman nanti kompetisinya pakai bahasa Inggris. Tapi tenang, Bang Noval, karena memang kita bakal ada coaching kayak mentoring gitu selama project, so ya kita berlatih. Oke, jadi bakal diimprove juga walaupun misalnya TOEFL kalian cuma 300. Ya, karena 350. memang nggak ada syarat TOEFL IELTS kalau buat di program ini. Oke, jadi kalian bisa improve sendiri dan ya worth it dicoba teman-teman buat teman-teman yang ingin go internasional. Oke, dari sana dari Malaysia yang sebagai delegasi lanjut kemana nih? Lanjut lagi, aku alhamdulillah manahkan untuk menjadi delegasi fully funded di International Agro-Maritim ini di Bali. Di Bali. Aku bersama 5 mahasiswa Kanada yang memang lagi academic internship di IPB. Ya alhamdulillah selama 10 hari kita mempelajari terkait agro-maritim. Gitu, dan kita juga memberikan solusi dan rekomendasi. Lagi-lagi soal relationship. Ya, relasi. Betul, hubungan. karena di sini alasan aku ingin go to internasional, aku tuh
suka dengan kita tuh bisa dapat POV lain. Jadi kayak kita kan ibarat sebuah, kita ada di labirin, ketika emang kita tahu pendapat orang lain dari negara yang berbeda, tentunya dengan situasi mereka di Culture yang sana, beda. culture yang beda, dan bagaimana menanggapi solusi, kita seakan-akan membawa sebuah helikopter yang datang gitu, kayak membuka wawasan kita untuk lebih luas. Dan Helicopter view. betul. Dan Ya jadi ya ada suatu hal yang ingin aku goalsku kecapai, dan aku pun bisa memberikan kontribusi dan juga jalin network tadi. oke. Jadi tadi udah 2 program yang berbeda. Ya, Ya. Yang pertama ke Malaysia, persiapannya adalah motivation letter dan lain-lain. Bisa cek di IG-nya kalau yang Global Youth Indonesia. Innovation Summit itu sebenarnya lembaganya dari pemuda mendunia. Pemuda Mendunia. Iya, betul. Kalau yang IED itu yang International Alumni Team itu dari IED. ID. Jadi yang pertama Pemuda Mendunia IG itu. Ya, itu Instagram. Cek IG-nya Pemuda Mendunia untuk program Babulia yang pertama itu ada timeline dan lain-lain. Ada Persyaratan dan lain-lain. Bisa tanyain juga. Dan yang kedua IOD. IED, ya, IED, IED. PB. Cek di IG-nya ID PB juga. Ya. Itu soal bagaimana kita bekerja sama dengan mahasiswa Kanada yang kebetulan ada di IPB. Ya, memang Dan- karena mereka emang ada schedule untuk ke Bali itu. Oke. Dan apalagi nih kayak banyak banget gitu. Apalagi terusan. Next sih, alhamdulillah aku bisa berangkat lagi ke Malaysia Singapura dengan titel aku sebagai mentor. Oke. Jadi Ya. yang pertama tadi yang pertama delegasi, Ya, yang kedua jadi mentor. betul. Oke, terus? Ya, karena aku memanfaatkan, pertama aku suka mengajar. Aku nggak mau ilmu yang aku dapatkan, pengalaman yang aku dapatkan hanya berhenti di aku. So aku suka sharing dan aku memutuskan untuk mengambil role menjadi mentor. Oke. Role jadi mentor ini apakah seleksi juga atau gara-gara Mbak Bulia udah menjadi delegasi di tahun atau di kesempatan berikutnya menjadi mentor? Aku itu benar syaratnya adalah alumni JYS, dan itu seleksi. Karena memang cukup banyak yang antusias yang daftar, dan ya di sini ada kuota terbatas dari pihak pemuda muda. So alhamdulillah aku lolos jadi mentor, dan sebenarnya untuk kenapa aku bisa berangkat itu sebuah reward sih. Jadi kayak best mentor, I don't know, but ya itulah. Jadi ada perwakilan satu mentor yang diberangkatkan, itu sih sebuah privilege. So ya, jadi kayak nggak hanya buat delegasi doang, tapi kita bisa ke mentor dan kita bisa balik lagi. Jadi kayak ya akhirnya aku back to statement aku pertama tadi, aku percaya aku dengan ini menjadi ajang membuka keran, dan ternyata ya Benar. walaupun aku nggak valid di awal, aku valid yang sisi kedua ini. Itu guys. Jadi awalnya Mbak Bulia jadi delegasi dulu. Betul. Yang kedua dia menemani mahasiswa Kanada ke Bali untuk ya itu pertukaran pelajar juga nggak sih, culture, pertukaran budaya, terus Betul. membersamai dia yang mana itu mengimprove kemampuan Mbak Bulia tentang POV-nya terhadap orang luar juga. Iya. Dan orang luar memberikan feedback lainnya. Jadi menurut gua juga ini ngebangun Mbak Bulia buat bisa memandang dunia lebih luas. Betul. Dan itulah kesempatan-kesempatan itu ada semuanya saat kalian menjadi mahasiswa guys. Jangan disia-siakan. Mbak Bulia ini menurut gua satu dari mungkin 94 mahasiswa ITKI 58 yang berani buat eksplor dirinya gitu. Walaupun banyak juga yang mengeksplor dirinya. Nah, tadi udah 2 kali keluar negeri. Mungkin banyak juga yang keluar negeri. The next country yang mau dikunjungi mana nih Mbak Bulia? Di mana ya? Doain teman-teman. Jadi Kemungkinan eh sudah pasti. alhamdulillah sudah pasti. Sudah pasti bakal ke Next destination adalah Jepang. Jepang bersama dengan apa? Jadi alhamdulillah kemarin aku lolos sebagai delegasi fully funded di winter program 2025 di Kyoto University. Ceknya di mana? ipbku.office. ipbku.office. Ya, Instagram. Instagram. Teman-teman bisa cek di situ.
itu juga terkoneksi sih sama IED yang tadi aku bilang. Oke. Untuk persyaratannya, Untuk persyaratannya adalah berkas motivation letter, of course, and then wawancara, dan fun fact wawancara adalah 5 menit. Jadi PR kita untuk bisa meyakinkan why kita worth it untuk achieve fully funded, itu sih. dan apa yang ngebuat ya yang dari semua yang ngedaftar pasti ngikutin wawancara dengan baik dong. Ya, Apa yang ngebuat Mbak Bolia ngerasa kayaknya gara-gara ini gua lolos deh? pertama aku yakin ini nggak hanya tentang wawancaraku. Jadi ya memang ada hubungan dengan motivation letterku yang aku input sebelumnya, CV juga, karena aku merasa kenapa mungkin aku dipilih menjadi fully funded itu. Pertama aku tuh di motivation letter membawakan gagasan bahwasanya aku sebelumnya pernah ada pengalaman di International Agama Maritim, dan aku rasa itu aku kaitkan itu dengan program Kyoto ini. So ya mungkin itu yang bisa menjemputku ya, yang menjadi beda. Dan mungkin ketika wawancara juga kalian harus membuktikan kayak kenapa kalian tuh unik. Kalau misalnya aku pribadi, karena aku menyebutkan deskripsi diriku singkat, kelebihan kekurangan, juga hal achievement atau track recordku yang memang align sama winter program ini. Dan last kita ditanya terkait program, tentu kayak kamu tahu dari mana Kyoto, dan terakhir itu opsi kalau misalnya nggak dapat parsial gimana. Sedikit bocoran wawancara ya kayaknya. Gak apa-apa. Dan ini tiap tahun diadakan. Tiap tahun diadakan, ini pertama 2017. Udah bertahun-tahun berarti. Iya, fun fact ya teman-teman. Di ITK pernah ada yang lolos juga. Siapa? Bang Satria, ITK 50. Oh, Bang Satria Yukiadi. Iya, betul. Let's go Bang. Jadi memang buat kalau dari Babolia bisa ke tahap sampai sekarang di semester 8 berarti ya besok ya, insya Allah. Iya, semester 8 awal Januari. Didoakan di Jepang bertemu dengan Doraemon. Jadi di semester 8 dia ngebangun track record sedemikian rupa, dan alhamdulillah itu mungkin yang menjadi diterima atau membuat keterima Babolia. Iya, pastinya ada dari track recordku juga ya yang bisa support mungkin. Dan ya ini kita percaya diri aja sih. Percaya diri kalau misalnya jangan ragu ketika wawancara. Oke, jadi semuanya bisa dicek di sosial media. Betul. Pemuda mendunia. Itu yang GIA, Ya. JOS. Terus ada yang dari DIE. IED, IED. itu DPI sih sebenarnya, DPI Direktorat DPI. Pendidikan Nasional. Nah terus dan yang ketiga ada yang Kyoto. Iya betul. Itu bisa dicari semua guys. Jadi nggak ada halangan buat kalian nggak berprestasi guys. Dari Mbak Bolia Basoli, ini adalah contoh mahasiswa atau mahasiswi ITK yang memetakan kesempatan kuliahnya dengan baik. Yang mana mereka bisa mengimprove diri mereka, membanggakan orang tua, membanggakan departemen, membanggakan IPB, dan membanggakan diri mereka sendiri guys. Jadi banyak sebenarnya cara-caranya ya. Banyak banget gak sih? Banyak. Peluang tuh banyak banget. Oke, bahkan dari gue sendiri pun itu tuh baru tahu loh informasi-informasi yang mana tadi ya CDA apa banyak lah ya. Yeah. Itu tuh baru tahu sekarang. Nah kalian tuh juga harus nyari tahu dari awal guys. Nah itu buat info-infonya. Nanti bisa tanyain lebih lanjut ke Mbak NC Pabulia. Untuk Instagramnya apa Mbak? NC Pabulia_ESA. NC Pabulia_ESA. Dan untuk info-info PIMNAS atau PKM tanyain ke Mbak Soli dengan Instagramnya. Boleh ke Solideo Y-nya 2. Solideo Y-nya 2. Oke, karena dari kesempatan-kesempatan yang mereka lakukan itu guys, mereka itu mencari sendiri ya, di garis bawahi, mencari sendiri. Kalian gak bisa dengan hanya datang ke kampus terus pulang, kalian tiba-tiba dikasih nih informasi buat kamu ikut ini. Bener nggak? Enggak. Ya. Semua dicari sendiri, semua itu berdasarkan niat diri sendiri. Oke? Mungkin 2 kali ya pertanyaan dari Instagram yang mungkin
bisa dijawab langsung aja. Dari Bang Faiz deh, dari Faiz nih kayak angkatan 60 deh. Gimana caranya ngimbangin akademik dan non akademik? Karena kan ini ibaratnya akademik tuh kuliah, non akademik tuh kegiatan-kegiatan kalian. Gimana cara ngimbanginnya? Singkat, pada jelas dari Solideo. Thank you Faiz. Buat cara ngimbanginya sebenarnya lebih ke manajemen waktunya aja sih. Kayak kalau misalnya nih dilihat dari skala lomba PKM, kalian bisa lihat pertama dulu timelinenya itu sampai kapan. Nah, timelinenya PKM itu kan hampir 1 tahun. Jadi utamakan kalian itu ikuti PKM ini aja, dan boleh 1 kegiatan lagi, tapi cukup 1 aja. Lalu akademik, menurut aku itu yang paling seimbang sih. Kalau terlalu banyak nanti kegiatan di luar juga takutnya juga mempengaruhi kesehatan kalian. Oke. Cari timelinenya, cek timelinenya, sesuaikan dengan timeline akademik. Gimana cara ngebagi waktunya? Seperti tadi. Dari Mbak Bolia? Oke, kalau dari aku, tadi kan udah bagian waktu ya, timing. Selanjutnya mungkin ketika eksekusinya adalah prioritas, sama ketika akan mengambil langkah untuk ke non akademiknya adalah kalian tuh harus tahu jelas dulu kayak why kalian ikut itu. Karena ketika kalian udah kuat, kalian udah solid, kalau misalnya itu mau mencapai goals kalian, ya kalian rela buat ibarat gak tidur untuk mencapai atau ya mengejar hal yang emang perlu kalian usahakan untuk eksekusi akademik ataupun non akademik itu. Waktu 24 jam, waktu yang lama buat kalian bisa menyelesaikan masalah di hidup kalian, guys. Jangan males, jangan banyak tidur. Jadi bagi waktu sesuai dengan prioritas. Jadi itu aja mungkin dari pertanyaan di Instagram. Nanti bakal langsung saja tanya tadi DM IG-nya, catat. Karena dari 2 mahasiswi ITK ini siap buat ngasih info-info, siap buat menjadi mentor kalian, guys. Dengan bertanya, mereka pasti akan menjawab. Sepakat. Sepakat. ACC. ACC. Oke, jadi itu saja dari podcast Gema Samudra Reborn pada kali ini. Terima kasih buat mbak-mbak yang luar biasa udah mau datang di podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Gema Samudra Reborn selanjutnya. Dadah. Bye, thank you.